Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alfan Syahroni dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas kuliah, yaitu dari dosen pembimbing saya, Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI, yang bertema atau yang saya bahas yaitu teori kognitivism dan humanism. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivism dan humanism. Nah, di sini tidak ada satu teori belajar yang benar atau salah, karena setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam presentasi kali ini akan dibahas dua teori belajar yang berkembang pesat di abad ke-20, teori belajar kognitivism dan teori belajar humanism. Nah, sekarang membahas tentang pengenalan teori belajar. Teori belajar adalah sebuah kerangka pemikiran mengenai bagaimana seseorang memproses, dan mengingat informasi. Teori belajar ini mempengaruhi cara mengajar dan belajar. Jadi, pengenalan teori belajar ini adalah kerangka pemikiran mengenai bagaimana seseorang itu berproses, memperoleh dan mengingat informasi. Nah, tujuan teori belajar ini yaitu mempengaruhi cara mengajar dan belajar. Nah, pembahasan teori belajar kognitivism. Jadi di sini teori belajar kognitif memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dalam teori belajar kognitif lebih dipentingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Jadi teori belajar kognitivism ini yaitu di dalamnya atau isinya yaitu yang lebih penting atau intinya yaitu proses belajarnya daripada hasilnya. Adapun hasil melandasi perkembangan teori belajar kognitif ini yaitu belajar kognitif Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Ausubel. Dari ketiga peneliti ini masing-masing memiliki penekanan yang berbeda pada teori belajar kognitif. Jadi ketiga tokoh teori belajar kognitif ini mempunyai peranan yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu ada 3 contoh dari penerapan teori belajar kognitivism. Yang pertama yaitu tes personalitas. Saat seorang mengerjakan tes personalitas, mereka menggunakan kemampuan kognitif untuk memahami dan menyelesaikan soal tes. Jadi tes personalitas ini ketika seseorang itu mengerjakan tes secara personil, yaitu secara perorangan, mereka menggunakan kemampuan kognitif untuk memahami dan menyelesaikan soal tes tersebut. Yang kedua yaitu belajar bersama. Ketika pelajar belajar materi bersama, mereka berkesepakatan untuk bertukar informasi dan pemikiran, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang materi yang dipelajari. Jadi ketika seorang siswa atau murid itu belajar secara bersamaan, mereka itu pasti
berkesempatan untuk bertukar informasi, pasti itu sudah bertukar informasi dan pemikiran. Jadi satu sama lain itu bertukar informasi antara si A atau si B, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang materi yang dipelajarinya. Poin yang ketiga yaitu self regulation, yaitu atau kemampuan mengatur diri memberikan manfaat bagi teman sekelas dalam menyelesaikan tugas sekolah dengan sangat baik. Jadi peran self regulation ini atau tugas dari self regulation ini mempunyai kemampuan mengatur diri dan memberikan manfaat bagi teman sekelas dalam menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Nah, poin yang kedua yaitu pembahasan teori belajar humanism. Teori belajar humanism menempatkan individu sebagai pusat belajar. Jadi teori belajar humanism ini menempatkan individu diri sendiri artinya sebagai pusat belajar, artinya atau titik belajar. Individu mempunyai kekuatan pribadi untuk mencapai potensinya. Jadi individu ini mempunyai kekuatan pribadi, kekuatan diri sendiri untuk mencapai potensinya, untuk mencapai tujuannya. Sehingga guru harus merangsang kognisi siswa dalam belajar mandiri. Sehingga guru tersebut harus merangsang atau mengasah kognisi siswa dalam belajar mandiri. Teori ini menekankan pada pentingnya memahami individu secara keseluruhan, termasuk aspek psikologis, emosional, dan spiritual. Jadi teori ini menekankan keseluruhan seperti psikologis, emosional, dan spiritual. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu merasa terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran dan memiliki kontrol atas pengalaman belajar mereka. Jadi yang menyebabkan terjadinya ketika individu itu merasakan terlibat dalam suatu masalah tersebut secara penuh dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu ketika saat memiliki kontrol atas pengalaman belajar mereka. Nah, di sini pembahasan teori belajar humanism. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada diri peserta didik itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, tapi kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori humanistik lebih tertarik pada ide belajar. Jadi teori humanistik ini lebih tertarik pada ide belajar atau pemikiran belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, yaitu belajar melalui apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Maka teori belajar humanistik dapat didefinisikan dengan apapun yang bisa dimanfaatkan, asal tujuan untuk artinya memanusiakan manusia itu bisa mencapai aktualisasi diri dan sebagainya. Nah, di sini apa perbandingan antara kognitivism dan humanism? Di sini perbandingannya yaitu kalau kognitivism ini individu dipandang sebagai mesin pemrosesan informasi. Sedangkan kalau humanism yaitu
individu dipandang sebagai pribadi yang memiliki kekuatan untuk mencapai potensi mereka sendiri. Jadi, kalau kognitivism ini yaitu individu itu dipandang sebagai mesin pemrosesan informasi atau pencerna informasi. Jadi, kognitivism ini memiliki dipandang itu seperti mesin pemrosesan informasi, sedangkan humanism ini dipandang sebagai pribadi atau pribadi yang memiliki kekuatan untuk mencapai potensi mereka sendiri. Jadi pribadi ini seperti diri kita sendiri, yaitu yang memiliki atau memiliki tujuan atau kekuatan untuk mencapai potensi mereka sendiri. Perbandingan yang kedua yaitu belajar melalui pengamatan memori dan pengolahan informasi. Sedangkan perbandingan humanism ini yang kedua yaitu belajar melalui pengalaman pemecahan masalah, self motivasi dan kecemasan. Jadi perbandingannya yaitu kalau kognitivism ini belajar melalui pengamatan, yaitu berarti turun langsung ke lapangan, yaitu mengamati proses masalah yang dihadapinya serta memori dan pengolahan informasi. Sedangkan kalau humanism ini belajar melalui pengalaman pemecahan masalah seperti self motivasi, artinya diri untuk bermotivasi, dan kecemasan. Jadi humanism ini perbandingannya yang kedua yaitu melalui pengalaman diri sendiri. Yang ketiga yaitu guru sebagai pemilik pengetahuan. Sedangkan kalau humanism ini yaitu guru sebagai pelatih. Nah, kalau kognitivism ini yaitu perbandingannya yaitu guru sebagai pemilik pengetahuan. Jadi kognitivism ini perbandingan yang ketiga yaitu guru sebagai pemilik pengetahuan. Sedangkan kalau humanism ini guru sebagai pelatih. Sekian, terima kasih dari saya. Kalau ada tutur kata atau kurang pas atau kurang berkenan di hati Anda, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.